mengeluarkan sebagian harta orang yang berhak menerima sesuai dengan syariat. Tujuan kita mempelajari zakat itu supaya kita senantiasa termotivasi untuk mengeluarkan zakat, karena zakat itu adalah salah satu ibadah untuk membantu orang lain seperti orang-orang kaum duafa atau hadis miskin. Golongan yang berhak menerima zakat. Ya, kalau minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang ketentuannya, tentang golongan yang berhak menerima zakat, yaitu adalah tujuan pembelajaran kita. Berikutnya, mari silakan. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat Dapat bagian, asik, dapat bagian. paman itu dibagi. Kenapa dengan teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya orang yang cacat. Orang kaya tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak agama Islam. Orang-orang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan perbekalan. Orang-orang yang menerima zakat, macam-macam orang yang menerima zakat. Macam-macam orang yang menerima zakat. Apalagi? Apalagi? Ya, fisabilillah. Ibnu Sabil. Alasannya? Karena dia mengambil orang lain. Pak itu tidak dicontoh. Tidak. Terus budak. Terus goreng. Pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi fakir itu adalah orang yang tidak. Ayo, siapa? Siapa yang bisa menyampaikan? Miskin? Ibu. Yang lain? Dari kelompok lain lagi? Ibu. Ya, silakan Marcel. Miskin adalah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan serta tidak dapat memenuhi kebutuhan. Yapi? Budak yang dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dan ia akan menebus dirinya dengan zakat tersebut. Jadi Karim ialah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat tetapi untuk kebaikan. Contohnya orang hutang yang berdagang kemudian bangkrut. Fisabilillah ialah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan dan lain-lain. Dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi dan lain-lain. Oke, jadi fisabilillah. Mengenai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Ya, jadi ada mengantar orang tuanya berzakat, mengantarkan zakat. Apa namanya itu? 8 golongan yang berhak menerima zakat terdapat di dalam surah At-Taubah 60. Ada yang bisa bacakan dalilnya? Ayo. Yang lain, jangan lihat terus yang lain. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sallallahu alaihi wasallam. Sungguh zakat itu lil fuqara'i, ya, hanya untuk orang-orang fakir, wal miskina, orang yang berhutang untuk jalan jalannya masih
masing-masing, dia diskusikan dengan kelompoknya, kemudian nanti kita presentasikan ya. Di situ soalnya menurut golongan tersebut yang berhak menerima. Oke, silakan Ibu kasih waktu 15 menit dikerja kelompoknya. Ya, silakan dari sekarang ya. Kemukakan alasan kalian ya. Kenapa hanya 8 golongan itu saja? Jawabannya dari setiap kelompok ya, akan Ibu tunjuk perwakilan setiap kelompok. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, perwakilannya siapa? Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban Coba kalian. yang lain dengarkan ya. Menurut pendapat kalian, kenapa 8 golongan tersebut yang berhak menerima zakat? Kemukakan alasannya. Alasannya adalah karena sudah tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. 8 golongan tersebut meliputi fakir, miskin, amir, mualaf, fikok, gharim, fadilah, dan musafir. Fakir adalah orang yang Dua. Siapa? Siapa kelompok 2? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Ayat 60 sudah akan disalurkan untuk 8 golongan. Selanjutnya kelompok 3. Perwakilan kelompok 3 siapa? Ya, silakan namanya. Selanjutnya kelompok 4. Ya, silakan Nyapri. Karena 8 orang golongan tersebut sangat membutuhkan bantuan, contohnya seperti fakir, miskin, yang kesulitan mengurusi sehari-harinya. Sudah. Oke, aplaus untuk kelompok 4. Akan maju ke depan, ya. Ada yang memberikan soalnya, kemudian ada yang menjawab. Nah, silakan ditunjuk masing-masing dalam kelompoknya siapa yang akan memberikan pertanyaan, siapa yang akan menjawab. Kelompok 1 dulu. Yang ada jawabannya di sini. Apa jawaban kamu? Belum. Ya, oke, betul ya. Berarti kelompok 1 sudah satu. orang yang menghabiskan bekal dalam perjalanan. Orang yang tidak memiliki harta pekerjaan dan tidak ada yang menanggung biaya hidupnya. Non muslim masuk Islam. Oke, orang yang non muslim masuk Islam itu namanya. Selanjutnya ambil. Orang-orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengumpulkan zakat. Betul? Jadi sesuatu tetapi tidak mencukupi. Orang yang tidak memiliki harta pekerjaan dan tidak ada yang menanggung biaya hidupnya. Silakan kelompok 4. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Jawabannya apa? Oke, Ibnu Sabil itu adalah fisabilillah. 8 golongan yang berhak menerima zakat. At-Taubah ayat 60. Ya. Tentang itu kelompok 4. Gimana? Diskusi kelompok, kerja kelompok, nah sekarang adalah kerja perorangan. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri walaupun dalam bentuk kelompok ya.
Oke, sekarang kita jawab sama-sama soalnya ya. Soal yang pertama, siapa? Ya, silakan Adam. Orang yang berhak menerima zakat dinamakan B. Mustahik. Ya, orang yang berhak. Oke, berikutnya. Ya, silakan juga. Bisa kode Jawa. Yang tidak termasuk syarat untuk zakit atau orang yang mengeluarkan zakat yaitu yang Golongan Abu 8. Golongan yang berhak menerima zakat berjumlah 8. Dengan harta sangat sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dinamakan Fakir. Oke. Nama nilai zakat golongan ini yang paling utama mendapatkan zakat yaitu C. Fakir. apa lagi? Kalau sini Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pertama kita akan menyebutkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Zakat, ya. Kemudian yang kedua adalah dalilnya. Nah, untuk yang pertama 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, fakir, terus ya, lagi. Ibnu Sabil, apa lagi? Ya, boleh, apa lagi? Ya, cukup. Rekor, apa lagi? Walak. Ya, jadi kedelapan golongan itu adalah fakir, miskin, amil, kemudian mualaf, kemudian gharib, rekor, ibnu sabil dan fisabilillah. Nah, selanjutnya dalil tentang 8 golongan tersebut. Siapa yang bisa membacakan? Ya, silakan. Siapa? Oke, jadi untuk dalil 8 golongan yang berhak menerima zakat itu terdapat di dalam surah At-Taubah ayat berapa? Ya, ayat 60. Surah At-Taubah itu adalah surah yang ke-9. Ya, jadi kalau kalian menemukan di dalam bukunya ada angka 9 itu bukan ayatnya, tetapi surah At-Taubah 9 itu menandakan bahwa surah ke-9 ayat 60. Ya, jadi ya, artinya ya untuk surah At-Taubah sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya yaitu mualaf, kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, kemudian untuk jalan Allah dan untuk yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Kemudian Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Oke, jadi itu ya untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 2 ya, 8 golongan yang berhak menerima dan dalilnya. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kita selanjutnya pada pertemuan berikutnya yaitu hikmah zakat. Ya, hikmah zakat kemudian nanti akan ada tugas kepada kalian, jadi dipersiapkan di rumahnya masing-masing kelompok membuat sebuah percakapan ya untuk memperagakan bagaimana kita berzakat. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk berikutnya refleksi pembelajaran. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Yang menurut kalian seperti apa pembelajaran kita?